Bayangkan jika saya bilang, ada sebuah negara yang 40 tahun lalu masih dipenuhi petani miskin dengan sepeda ontel sebagai kendaraan mewah. Tapi hari ini mereka membangun stasiun luar angkasa sendiri, menciptakan robot yang bisa melakukan operasi medis, dan ekonomi mereka tumbuh 1000 kali lipat. Terdengar seperti dongeng, tapi inilah kenyataan yang terjadi di Cina. Sobat Pintu Dunia, apa yang akan kalian rasakan jika dalam satu generasi, hidup kalian berubah dari tinggal di gubuk bambu menjadi apartemen mewah di gedung pencakar langit? Cina bukan hanya sekadar bangkit, mereka melakukan lompatan peradaban yang tak pernah terjadi dalam sejarah manusia. Hari ini, kita akan membongkar rahasia terbesar abad ini. Bagaimana sebuah negara dengan 1,4 miliar penduduk, itu seperti seluruh benua Eropa digabung dengan Amerika Serikat, berhasil mengangkat 800 juta orang dari kemiskinan hanya dalam 4 dekade? Dan yang lebih mencengangkan lagi, mereka melakukannya sambil menciptakan teknologi-teknologi revolusioner yang bahkan negara maju sekalipun masih bermimpi untuk memilikinya. Tapi tunggu dulu. Apakah kalian tahu bahwa Cina sekarang memiliki kereta yang bisa terbang di atas rel tanpa menyentuhnya? Atau mereka sudah menciptakan mata uang digital yang bisa mengubah cara seluruh dunia bertransaksi? Stick around, karena fakta-fakta yang akan saya ungkap hari ini akan membuat kalian terkagum-kagum. Sebelum kita mulai videonya, bantu support kami dengan tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi untuk konten misteri dan fakta mencengangkan lainnya di Pintu Dunia. Sobat Pintu Dunia, mari kita mundur ke tahun 1978. Saat itu, rata-rata orang Cina hidup dengan pendapatan kurang dari $1 AS per hari. Bayangkan, 98% populasi Cina hidup di bawah garis kemiskinan internasional. Untuk memberikan perspektif, pada tahun yang sama, Indonesia yang juga negara berkembang sudah memiliki GDP per kapita yang lebih tinggi dari Cina. Yang lebih mengejutkan lagi, 80% penduduk Cina pada masa itu bekerja sebagai petani tradisional. Mereka masih menggunakan kerbau untuk membajak sawah, tinggal di rumah-rumah tanah liat, dan listrik adalah kemewahan yang langka. Bahkan sepeda saja dianggap sebagai barang mewah yang harus ditabung bertahun-tahun untuk membelinya. Di bawah kepemimpinan Mao Zedong, Cina menerapkan sistem ekonomi tertutup yang sangat ketat. Tidak ada investasi asing, tidak ada perdagangan internasional yang signifikan, dan inovasi teknologi berjalan sangat lambat. Negara dengan sejarah peradaban 5.000 tahun ini seakan-akan terjebak dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Di bawah kepemimpinan Mao Zedong, Cina menerapkan sistem ekonomi tertutup yang sangat ketat. Tidak ada investasi asing, tidak ada perdagangan internasional yang signifikan, dan inovasi teknologi berjalan sangat lambat. Negara dengan sejarah peradaban 5.000 tahun ini seakan-akan terjebak dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Tapi tahun 1978 menjadi titik balik sejarah. Seorang pemimpin kecil bernama Deng Xiaoping naik ke panggung kekuasaan dengan visi yang revolusioner. Deng Xiaoping memiliki filosofi sederhana namun revolusioner. Tidak masalah kucing itu hitam atau putih, yang penting dia bisa menangkap tikus. Maksudnya, sistem ekonomi apapun boleh digunakan, selama bisa membuat Cina makmur. Langkah pertamanya adalah menciptakan zona ekonomi khusus, SEZ, di 4 kota, Shenzhen, Zhuhai, Shantou, dan Xiamen. Bayangkan, Shenzhen pada tahun 1980 hanyalah desa nelayan dengan 30.000 penduduk. Hari ini, Shenzhen adalah megacity dengan 17 juta penduduk dan menjadi Silicon Valley-nya Asia. Transformasi Shenzhen ini begitu spektakuler sampai-sampai disebut sebagai keajaiban Shenzhen. Dalam 30 tahun, GDP per kapita kota ini naik dari 606 yuan menjadi 180.000 yuan, itu kenaikan 300 kali lipat. Untuk membandingkannya, itu seperti gaji UMR Jakarta naik menjadi 1 miliar rupiah per bulan. Yang jenius dari strategi Deng adalah konsep gradualisme. Mereka tidak langsung mengubah seluruh sistem, tapi melakukan eksperimen di zona-zona tertentu. Jika berhasil, baru diterapkan ke seluruh negara. Pendekatan ini disebut crossing the river by failing the stones, menyeberangi sungai dengan meraba-raba batu. Hasilnya, antara tahun 1978 hingga 2000, ekonomi Cina tumbuh rata-rata 9,5% per tahun selama 22 tahun berturut-turut. Ini adalah rekor pertumbuhan ekonomi terpanjang dalam sejarah modern manusia. Tidak ada negara lain yang pernah mencapai feat ini.
Memasuki tahun 1990-an dan 2000-an, Cina mulai menunjukkan taringnya sebagai pabrik dunia. Tapi ini bukan sekadar tentang memproduksi mainan plastik murah. Sobat Pintu Dunia, Cina melakukan strategi yang sangat cerdik. Mereka menjadi magnet investasi asing sambil meminjam teknologi. Pemerintah Cina membuat aturan yang jenius. Perusahaan asing boleh masuk, tapi harus bermitra dengan perusahaan lokal dalam bentuk joint venture atau menjalankan bisnis bersama. Artinya, setiap teknologi canggih yang masuk ke Cina, otomatis dipelajari dan dikuasai oleh perusahaan Cina. Ini adalah transfer teknologi terbesar dalam sejarah. Hasilnya mencengangkan. Pada tahun 2010, Cina memproduksi 97% rare earth metals dunia, bahan dasar elektronik, 50% baja dunia, 60% semen dunia, 70% smartphone dunia, 80% komputer dunia. Untuk mendukung produksi masif ini, Cina membangun infrastruktur yang luar biasa. Pelabuhan Shanghai menjadi pelabuhan tersibuk dunia, menangani lebih banyak kontainer daripada pelabuhan New York, Los Angeles, dan Rotterdam digabung. Bayangkan, setiap hari ada 100.000 kontainer keluar masuk pelabuhan ini. Tapi yang paling mencengangkan adalah ini. Dalam periode 2008 hingga 2016, Cina menggunakan lebih banyak semen daripada yang digunakan Amerika Serikat sepanjang abad ke-20. Mereka literally membangun ulang seluruh negara dalam waktu kurang dari 1 dekade. Sekitar tahun 2010, sesuatu yang luar biasa terjadi. Cina tidak lagi puas menjadi pabrik dunia. Mereka ingin menjadi laboratorium dunia. Dan inilah saat di mana Cina melakukan lompatan teknologi yang membuat dunia tercengang. Pada tahun 2014, Alibaba melakukan IPO terbesar dalam sejarah Wall Street senilai 25 miliar dolar. Tapi yang mencengangkan bukan sekadar valuasinya, melainkan bagaimana Alibaba menciptakan ekosistem digital yang bahkan lebih canggih dari Amazon. Sobat Pintu Dunia, tahukah kalian bahwa di Cina, bahkan pengemis di jalanan menerima donasi melalui QR Code? Alipay dan WeChat Pay telah mengubah Cina menjadi negara cashless pertama di dunia. Pada tahun 2020, transaksi mobile payment di Cina mencapai 65 triliun yuan, itu 10 kali lipat dari seluruh GDP Indonesia. Tapi ini baru permulaan. Cina kini memimpin dalam revolusi industri 4.0. Mereka memiliki lebih banyak robot industri daripada seluruh Eropa digabung. Pabrik-pabrik Cina sekarang berjalan dengan otomasi penuh, di mana robot mengendalikan robot lainnya. Dan jangan lupakan revolusi kendaraan listrik. BYD, perusahaan Cina, kini menjadi produsen mobil listrik terbesar dunia, mengalahkan Tesla. Mereka tidak hanya membuat mobil listrik, tapi juga bus listrik, truk listrik, bahkan kapal listrik. Yang paling mind-blowing adalah ini, Cina sekarang memiliki lebih banyak unicorn startup, perusahaan bernilai di atas 1 miliar dolar, daripada seluruh Eropa digabung. Mereka menciptakan satu unicorn baru setiap 3 hari. Sekarang, mari kita bahas teknologi-teknologi Cina yang tidak banyak orang ketahui tapi akan mengubah dunia. Pertama, kereta maglev. Cina memiliki kereta yang benar-benar terbang di atas relnya menggunakan magnetic levitation. Kecepatannya 431 km per jam. Itu lebih cepat dari pesawat saat take-off. Kedua, komputer kuantum. Cina baru saja menciptakan komputer kuantum bernama Jiushang yang bisa menyelesaikan perhitungan dalam 200 detik. Sementara superkomputer tercepat dunia butuh 2,5 miliar tahun untuk menyelesaikan perhitungan yang sama. Ini bukan lagi soal cepat, ini adalah lompatan dimensi. Ketiga, Digital Currency Electronic Payment, DEP, atau Digital Yuan. Cina adalah negara pertama di dunia yang meluncurkan mata uang digital resmi bank sentral. Ini bukan cryptocurrency seperti Bitcoin, tapi mata uang digital yang di-backup pemerintah. Bayangkan implikasinya terhadap sistem keuangan global. Keempat, jaringan 4G. Huawei telah membangun lebih dari 1,4 juta base station 4G di Cina. Itu lebih banyak dari seluruh dunia digabung. Dengan kecepatan internet 100 kali lipat dari 5G, mereka sedang membangun fondasi untuk Internet of Things yang sesungguhnya. Kelima, Artificial Intelligence.
Cina memiliki database wajah terbesar dunia dengan lebih dari 1,4 miliar wajah. Sistem artificial intelligence mereka bisa mengenali seseorang di tengah kerumunan 1 juta orang hanya dalam 1 detik. Ini adalah Big Brother yang sesungguhnya. Dan yang terakhir, stasiun luar angkasa Tiangong. Cina kini memiliki stasiun luar angkasa sendiri dan berencana membangun pangkalan di bulan pada tahun 2030. Mereka literally sedang mempersiapkan diri untuk menjadi penguasa luar angkasa. Sobat Pintu Dunia, kemajuan Cina ini tidak terjadi dalam isolasi. Melalui satu sabuk, satu jalan, mereka sedang membangun jalur sutra modern yang menghubungkan 70 negara di 3 benua. Proyek infrastruktur terbesar dalam sejarah manusia ini bernilai 1 triliun dolar, itu setara dengan 15 kali APBN Indonesia. Cina telah membangun atau mengoperasikan pelabuhan di 34 negara, dari Yunani sampai Pakistan, dari Kenya sampai Sri Lanka. Mereka sedang menciptakan jaringan global yang akan mengubah peta ekonomi dunia. Untuk Indonesia dan ASEAN, Cina kini menjadi mitra dagang terbesar. Nilai perdagangan Cina-ASEAN pada tahun 2023 mencapai 975 miliar dolar. Itu hampir 1 triliun dolar. Sobat, Cina membeli minyak kelapa sawit kita, nikel kita, dan menjual produk teknologi mereka kepada kita. Aplikasi-aplikasi Cina seperti TikTok, Shopee, yang didukung Tencent, dan berbagai game mobile Cina sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari kita. Tanpa kita sadari, kita sudah menjadi bagian dari ekosistem digital Cina. Para ekonom memperkirakan bahwa pada tahun 2030, Cina akan menjadi ekonomi terbesar dunia, mengalahkan Amerika Serikat. Tapi yang lebih penting, mereka akan memimpin dalam teknologi artificial intelligence, quantum computing, dan eksplorasi luar angkasa. Kita sedang menyaksikan perpindahan pusat peradaban dari barat ke timur. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari keajaiban Cina ini, Sobat Pintu Dunia? Pertama, pentingnya visi jangka panjang. Cina membuat rencana 50 tahun ke depan dan konsisten menjalankannya, sementara banyak negara hanya berpikir 5 tahun ke depan. Kedua, investasi masif dalam pendidikan dan teknologi. Cina mengirim jutaan mahasiswa ke luar negeri untuk belajar, kemudian memaksa mereka kembali untuk membangun negaranya. Mereka juga menginvestasikan 2,4% GDP untuk riset dan pengembangan. Ketiga, pragmatisme dalam kebijakan ekonomi. Cina tidak terjebak ideologi. Mereka menggunakan sistem apapun yang bisa membuat mereka maju. Mereka menggabungkan ekonomi pasar dengan kontrol negara yang kuat. Untuk Indonesia, kita bisa belajar dari Cina sambil tetap mempertahankan identitas kita sendiri. Kita memiliki bonus demografi, kekayaan alam yang luar biasa, dan posisi geografis yang strategis. Yang kita butuhkan adalah visi, konsistensi, dan keberanian untuk bermimpi besar. Sobat Pintu Dunia, transformasi Cina dari negara miskin menjadi raksasa teknologi dalam 40 tahun adalah salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah manusia. Mereka membuktikan bahwa dengan visi yang tepat, kerja keras, dan strategi yang cerdas, tidak ada yang tidak mungkin. Tapi perjalanan Cina belum selesai. Mereka masih menghadapi tantangan besar seperti penuaan populasi, kesenjangan sosial, dan ketegangan geopolitik. Namun satu hal yang pasti, Cina telah mengubah wajah dunia dan akan terus melakukannya di masa depan. Jika kalian terpesona dengan fakta-fakta mencengangkan ini, jangan lupa like video ini dan subscribe channel Pintu Dunia. Kalian mau saya bahas negara mana lagi yang punya kisah transformasi menarik? Tulis di kolom komentar ya. Dan ingat, dunia ini penuh dengan cerita-cerita luar biasa yang menunggu untuk dibuka. Pintu Dunia akan selalu hadir untuk membawa kalian menjelajahi keajaiban-keajaiban peradaban manusia. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tetap semangat belajar dan terus buka mata untuk melihat keajaiban dunia. Salam dari Pintu Dunia.